Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana Fatum Rizkiah dengan NIM 21050469094 dari AKSC. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan itu? Kalau dari pengertiannya, laporan keuangan adalah ringkas seluruh kegiatan keuangan yang ada di dalam perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, pentingkah laporan keuangan itu? Jadi, laporan keuangan itu penting, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Nah, apa saja tujuan, fungsi, dan manfaat laporan keuangan? Yang pertama adalah memberikan informasi. Misalkan kita mau melihat kinerja keuangan supaya kita bisa ada gambaran atau kondisi perusahaan di masa depan dengan cara melihat dari data historisnya. Yang kedua ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan siapa? Yang pertama ada shareholder atau stockholder, dengan kata lain pemilik perusahaan atau pemegang saham. Yang kedua ada stakeholder atau pemangku kepentingan yang berkaitan dengan perusahaan, bukan sebagai pemilik perusahaan. Contoh pegawai, konsumen, kreditor, debitor, konsumsi, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut menjadi acuan bagi para shareholder di mode berikutnya. Nah, apa saja sih informasi yang ada di laporan keuangan? Yang pertama ada laporan laba rugi, kedua laporan perubahan modal, yang ketiga neraca, yang keempat laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada laporan laba rugi atau income statement, yaitu ringkasan aktivitas perusahaan selama periode tertentu. Nah, dalam laporan berisi pendapatan perusahaan yang didapat setelah produksi barangnya. Laporan perusahaan diharapkan dapat memberikan informasi berupa tingkat keuntungan, risiko, fleksibilitas, kemampuan operasional perusahaan. Elemen pokok laporan perusahaan itu berupa pendapatan dan beban operasional. Umumnya, secara umum, laba sama dengan penjualan dikurang biaya. Yang kedua ada laporan perubahan modal atau Statement of Owner's Equity, yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva besi atau kekayaan selama periode tertentu. Penyusunan laporan perubahan modal ini biasanya disusun setelah laporan laba rugi karena ada elemen yaitu laba ditahan di awal periode, laba bersih periode akun, dividen, dan laba ditahan di akhir periode. Yang ketiga ada neraca, ringkasan kekayaan perusahaan. Nah, sebelum membuat neraca, kita harus membuat laporan laba rugi dan laporan perubahan modal karena mempermudah setiap transaksi yang akan dicatat ke dalam laporan keuangan. Nah, terdiri dari dua sisi, aktiva dan pasiva. Nah, aktiva itu di mana hartanya perusahaan, dan pasiva itu berkaitan dengan sumber dana perusahaan. Di sisi kiri itu ada kekayaan yang dimiliki perusahaan atau harta, dan di sisi kanan ada sumber dana yang dipakai untuk membeli aset pendanaan perusahaan. Nah, kalau di neraca ini itu antara aktiva sama pasiva itu harus balance. Yang keempat ada laporan arus kas, ringkasan aliran kas masuk dan keluar untuk jangka waktu tertentu, yang artinya di dalamnya itu adalah keseluruhan aktivitas kas, mulai dari kas masuk, kas keluar, kemudian sumbernya apakah dari persediaan, kemudian kemana kas tersebut dialokasikan. Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan tambahan informasi yang ditambahkan ke akhir laporan untuk memberikan informasi lebih lanjut kepada pembaca. Nah, catatan atas laporan ini biasanya digunakan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Di sini ada karakteristik kualitatif pelaporan keuangan. Yang pertama ada mudah dipahami, kedua relevansi, ketiga materialitas, yang keempat keandalan, yang kelima dapat diperbandingkan.
Nah, ada 4 asumsi dasar yang melandasi struktur akuntansi. Yang pertama, asumsi unit moneter, kedua, asumsi entitas ekonomi, ketiga, asumsi periodisitas atau periode akuntansi, keempat, asumsi kelangsungan hidup. Nah, di sini ada hubungan antar laporan keuangan. Setiap laporan keuangan itu tentunya saling berkaitan ya satu sama lain. Perhitungan antara satu sama lain bersifat berjenjang. Jika ada kesalahan di salah satu laporan saja, maka akan menyebabkan kekeliruan di laporan lain. Nah, untuk nomor panah pertama warna ungu, nah ini merupakan susunan dari laporan keuangan menunjukkan pendapatan dan biaya mengaruh ke laporan posisi keuangan atau neraca yang disajikan dalam laporan laba rugi, mengakibatkan perubahan dalam aktiva dan kewajiban dalam neraca. Yang kedua ada anak panah warna hijau. Laporan laba rugi mengarah ke laporan perubahan modal. Nah, di sini laba bersih mengalir ke laporan perubahan modal dan merupakan faktor yang paling penting untuk menentukan saldo akhir dari periode perubahan modal. Nah, yang ketiga, anak panah warna merah. Modal akhir yang ada di laporan perubahan modal ini mengarah ke laporan posisi keuangan atau neraca, yaitu saldo akhir akun modal. Akibat perubahan modal yang terjadi di dalam laporan perubahan modal akan berhubung dengan neraca dalam hal pencatatan modal di neraca sehingga berkaitan satu sama lain. Nah, yang keempat ada warna biru. Nah, di sini sudah laporan arus kas ya. Arus kas dari aktivitas operasi yaitu menunjukkan dalam laporan laba rugi. Nah, yang nomor keempat ada anak panah warna biru. Kas dalam neraca mengarah ke arus kas dalam laporan arus kas. Saldo kas ini dengan jumlah uang tunai disajikan dalam neraca. Nah, itu kan kas aktiva ke saldo akhir karena hal tersebut mempengaruhi dalam arus kas. Terus anak panah nomor 5 warna orange, arus kas dari aktivitas operasi yaitu menunjukkan dalam laporan laba rugi. Terus yang keenam ada anak panah warna hitam, menunjukkan aktivitas investasi, mencerminkan arus kas positif dan negatif dari perubahan aset yang berakhir saldo termasuk dalam neraca. Yang terakhir ada anak panah nomor 7 warna biru muda ya, itu menunjukkan aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas, mencerminkan arus kas posisi positif dan negatif dari hutang dan ekuitas transaksi pembiayaan. Nah, mengapa laporan keuangan itu sangat berhubungan? Karena jika laporan tersebut salah satunya ada yang keliru, maka semuanya akan menunjukkan saldo yang berbeda-beda. Nah, hal tersebut merupakan acuan dari laporan tentunya saling berkaitan ya satu sama lain. Jadi penting bagi kita untuk menentukan laporan keuangan satu dengan satu yang lainnya. Cukup sekian. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.